Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas soal-soal TPS kuantitatif yang menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi di sini sudah kami sediakan beberapa soal dan trik praktis untuk menyelesaikannya. Di akhir video juga kami sudah sediakan soal sebagai bahan latihan kamu. Silakan dikerjakan dan ketik jawabanmu di kolom komentar di bawah, ya. Makanya perhatikan terus penjelasannya sampai kamu paham, ya. Oke, langsung kita mulai pembahasannya yang nomor 1. Coba kita lihat. Di sini ada segitiga ABC, katanya alasnya AB, panjangnya X, tingginya Y, gitu ya. Lalu katanya apa? ABC, luas segitiga ABC adalah 108 cm persegi, luasnya, gitu ya. Lalu katanya jika X dan Y adalah bilangan bulat, ingat ya, X dan Y itu adalah bilangan bulat. Oke, berarti mana di antara yang di bawah ini yang cocok menjadi nilai X? Oke, nah sekarang kita berangkat dari apa yang diketahui. Jadi katanya di sini kan luas dari segitiga ABC tersebut adalah 108. Sementara untuk mencari luas itu kan sama dengan setengah alas. Alas itu kan X, gitu ya. Berarti setengah alas X dikali tingginya, oke, tingginya Y. Itulah yang sama dengan 108 cm persegi. Berarti dari sini kita peroleh X dikali Y, nanti dikali silang ya. Duanya kita kali silang ke sini, berarti hasilnya adalah 216. Oke. Artinya di sini kita sudah memperoleh X-nya sama dengan 216. Maksudnya apa? Perkalian dua buah bilangan bulat harus 216. Artinya 216 ini kan bisa kita buat dalam bentuk perkalian perpangkatan. 216 itu sebenarnya kan hasil dari 6 pangkat 3 ya. Atau bisa kita buat 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Oke, nah kita cek satu-satu jawaban kita. Kan perkalian dua buah bilangan bulat hasilnya harus 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 atau 216. Berarti kita bisa mengatakan X itu harus bisa membagi 216, Y itu harus bisa membagi 216. Kebetulan kita fokus ke X. Berarti dari sini kita anggap semuanya nilai X dulu ya. Berarti kita cari mana yang memenuhi. Berarti kita lihat dulu apakah 24 bisa membagi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Berarti coba 24 ini kan bisa-bisa saja kita jabarkan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 gitu ya. Oke, 2 pangkat 3 8 kali 3 24. Oke, coba kita lihat. Ternyata 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 bisa dibagi oleh 2 pangkat 3 dikali 3. Bisa ya? Oke, berarti dalam hal ini nomor 1 benar. Kalau nomor 1 benar, nomor 3 pasti benar. Gak usah dicek. Kita cukup mencek yang nomor 4 aja. Oke, kita cek nomor 4. Sementara yang nomor 4 ini kan 84 ya. 84 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Oke, inilah dia ya. 21 dikali 4. Oke, itu 84. Nah, coba kita lihat dari sini. Apakah 2 kuadrat kali 3 kali 7 habis membagi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3? Oh, tidak. Di sini ada faktor 7. Berarti kan artinya apa? Ini tidak bisa membagi yang ini gitu ya. Berarti pernyataan 4 itu salah. Nah, terpaksa kita cek yang nomor 2. Coba, kalau yang nomor 2 ini kan 36 bisa kita buat 6 kuadrat. 6 kuadrat itu sama saja dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Oke, coba kita lihat apakah 2 kuadrat kali 3 kuadrat habis membagi ini? Oh, ternyata habis ya. Artinya apa? Kalau 1 2 3 benar, maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Nah, di sini agak panjang sedikit. Kita ambil intinya aja. Katanya rata-rata, oke, coba perhatikan ya. Rata-rata dari tinggi temperatur gitu ya, tinggi suhu untuk X hari, rata-rata untuk X hari adalah 70 derajat. Oke, kita tulis ya. Rata-rata untuk X hari D gitu ya. Ini adalah 70 derajat. Oke, ini yang pertama diketahui. Lalu addition artinya dengan menggabungkan ya kan? Menggabungkan satu hari, berarti dalam hal ini X-nya di kedua ya kan? Yang di kedua ada satu hari yang digabung. Oke, satu hari yang digabung katanya dengan temperatur 75 derajat. Oke, berarti yang dari sini kita peroleh kita punya 75 derajat.
Lalu katanya apa? Menghasilkan rata-rata 71 derajat. Artinya di sini rata-rata gabungannya adalah 71 derajat. Oke, kita tulis rata-rata gabungan itu sama dengan 71 derajat. Nah, pertanyaannya coba kita lihat ya. Di sini kita disuruh membandingkan P itu adalah X, berarti nanti kita cari dulu X, lalu kita bandingkan dengan Q, siapa yang lebih besar atau sama atau seperti apa gitu ya. Nah, kita fokus untuk mencari X. Berarti nanti dari sini sebenarnya ada rumus rata-rata gabungan yang sebenarnya agak lebih panjang, cuman kita lihat di sini, kita ambil rumus yang lebih cepat. Nah, rumusnya gini, N1 per N2 itu sama dengan mutlak dari rata-rata gabungan dikurang, nanti di sini rata-rata, ini rata-rata 2 ya. Oke, kalau 2 di bawah, yang sini 2-nya di atas. Oke, berarti rata-rata gabungan dikurang rata-rata yang pertama. Oke, inilah rumus cepat yang bisa kita gunakan. Nah, N1 siapa? Itulah si X tadi, harinya. Berarti kita letakkan di sini X per N2-nya 1 itu sama dengan mutlak dari gabungannya itu 71 dikurang yang kedua itu 75 ya. 75 dibagi gabungannya tadi tetap 71. Oke, sorry ini 71 ya. Dikurang, oke, X1-nya 70. Oke, selesai ya. Tinggal mengoperasikan. Berarti X per 1 itu adalah X sama dengan 71 kurang 75. Ini 70 ya. Oke, sorry, ini 70. Oke, 70 ya. 71 kurang 75 minus 4, tapi ini ceritanya ada mutlak ya. Berarti 4 per 71 kurang 70 itu hasilnya 1. Maka 4 bagi 1 adalah 4. X-nya bernilai 4. Ini bernilai 4. Berarti kita lihat di sini kuantitas P lebih kecil dari Q atau Q lebih besar dari P. Maka pilihan yang benar adalah B. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Ini ceritanya kalau misalkan kita lihat kaidah pencacahan ya, coba kita baca. Berapa banyak cara yang berbeda? Oke, different way itu cara yang berbeda. Bisa 3 identik green sheet, maksudnya 3 kaos hijau ya, kaos hijau yang identik dan 3 kaos merah yang identik juga. Didistribusikan, maksudnya diberikan kepada 6 anak gitu ya, kepada 6 anak. Nah, coba di sini ada kata-kata identik. Oke, katanya 3 kaos hijau dan 3 kaos merah ini masing-masing identik. Artinya ini mau kita distribusikan kepada 6 orang anak. Nah, di sini kan cerita permutasi n unsur yang sama karena ada kata-kata identik. Berarti nanti di sini untuk menghitungnya nilai permutasinya itu sama dengan, berarti coba kita lihat berapa unsur yang tersedia. 6 unsur ya. 3 kaos hijau, 3 kaos merah. Berarti ada 6 unsur yang tersedia, maka di atas 6 faktorial. Lalu di bawah siapa yang sama? Oh, ternyata ada 3 yang sama. 3 hijau yang sama, berarti di bawahnya 3 faktorial dikali 3 merah yang sama. Oke, sepertilah cara perhitungannya. Tinggal mengoperasikan. 6 faktorial itu artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3, stop di sini 3 faktorial ya. Per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial ini kita biarkan saja 3 faktorial tetap. Oke, berarti nanti dari sini habis ya, ini saling menghabiskan. Oke, 3 kali 2 kali 1 6 habis sama yang ini, maka tinggal 5 kali 4 itu sama dengan 20. Berarti ada 20 cara, jawabannya A. Oke, kita lanjut yang nomor 4 ya. Kita baca dulu sama-sama. Di sini katanya berapakah kemiringan? Oke, slope ini artinya kemiringan ya. Berapakah kemiringan dari garis L pada sistem koordinat Kartesius? Nah, di sini kita lihat dulu masing-masing pernyataan. Yang pertama kita lihat dulu pernyataan yang pertama. Katanya garis L memotong. Oke, intersect ini memotong garis Y sama dengan X tambah 5. Oke, di sini kata kuncinya lebih dari 1 titik. Oke, lebih dari 1 titik. Jadi kita tahu bahwa kalau seandainya garis itu kan pasti lurus ya. Jadi kalau misalkan 2 garis berpotongan lebih dari 1 titik, otomatis dia pasti berimpit. Ya, berarti kalau seandainya 2 garis saling berimpit, mereka pasti mempunyai gradien yang sama gitu ya. Artinya ketika gradien yang ini bisa kita tentukan, berarti L juga pasti kita dapatkan berapa gradiennya. Coba kita lihat garis yang ini. Bisa nggak kita tentukan gradiennya? Bisa. Dari sini kita punya gradiennya itu kan sama dengan 1. Artinya apa? Gradien garis L juga 1. Artinya pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan di atas. Kita masuk ke pernyataan yang kedua. Gradien garis L
adalah paralel. Oke, paralel ini artinya sejajar ya, sejajar dengan garis yang ini gitu. Nah, syarat dua garis sejajar gradiennya sama juga gitu ya. Gradiennya sama. Berarti ketika kita memperoleh gradien yang ini, otomatis kita tahu gradien L itu berapa. Oke, sekarang garis yang ini gradiennya berapa? Bisa nggak kita dapatkan? Ya bisa. Gradien dari garis ini ya satu juga. Artinya gradien garis L juga satu, gitu ya. Artinya apa? Pernyataan dua saja juga cukup untuk menjawab pertanyaan di atas. Jadi jawabannya apa? Maka jawaban dari nomor 4 ini adalah D, gitu ya. Pernyataan satu saja cukup, pernyataan dua saja juga cukup. Nah, coba kita lihat yang nomor 5. The greatest prime order, faktor prima terbesar. Oke, faktor prima terbesar dari 144 adalah X. Oke. Lalu pernyataan kedua, faktor prima terbesar dari 96 adalah Y. Nah, sekarang ditanya perbandingan kuantitas antara P dan Q, sementara P itu X, Q itu Y. Coba kita cari satu-satu ya. Coba kita lihat, kita cek dulu siapa-siapa aja faktor prima daripada 144. Nah, kita faktorkan dulu. Andaikan 144 ini dibagi 2, kita peroleh 72 ya. Kalau saling 72 masih bisa dibagi 2 ya. Dibagi 2 berarti ini 36. Dibagi 2 lagi kita peroleh 18. Dibagi 2 lagi kita peroleh 9 ya. Nah, 9 dibagi 3 kita peroleh 3. Nah, coba perhatikan. Nah, inilah yang merupakan faktor prima, semua faktor prima daripada 144. Di antara semua ini siapa yang lebih besar? Berarti kita peroleh di sini yang terbesar adalah 3. Berarti dari situ kita peroleh nilai X itu nilai X itu adalah 3 gitu ya. Oke, nilai X 3. Nah, coba kita lihat lagi 96. 96 ini kita faktorkan. Oke, kita faktorkan. Nah, 96 genap berarti bisa dibagi 2, maka hasilnya di sini 48 ya. Lalu kita bagi 2 lagi, hasilnya 24. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 12. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 6. Kita bagi 2 masih bisa ya, hasilnya 3. Oke, ini semua ya, yang ini semua merupakan faktor prima daripada 96. Pertanyaannya, siapa yang terbesar? Ini sama aja 3, maka nilai Y haruslah 3. Nah, kita lihat bagaimana hubungan kuantitas P dan Q. Pastinya sama gitu ya, sama-sama 3. Maka jawaban yang benar adalah C. Oke, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kamu. Namun jika masih ada yang bingung, kamu boleh bertanya di kolom komentar di bawah gitu ya. Nantikan pembahasan berikutnya ya. Bye-bye.